kembali bersama RW Channel Education and Art. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita berpuasa. Kita berhenti makan, berhenti minum, berhenti berhubungan di siang hari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tatawu di malam hari, salat tarawih, qiyamul lail, memperbanyak tilawah Quran, berbanyak bersedekah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hari ini kita yakin Allah telah memberikan kepada kita apa yang dimaksud dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimah la'allakum tattaqun bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pasti bagi orang yang berpuasa akan mencapai takwa. Dan insyaallah Allah telah memberikan kepada kita ketakwaan dengan kadar yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seberapa besar kadar kita takwa kita kepada Allah. Dan dosa-dosa yang lalu kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Tidak ada balasan yang lain bagi orang-orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan yang lalu kecuali rahmat Allah, ampunan Allah, dijauhkan dari api neraka dan insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita merayakan kemenangannya. Hari ini kita berlebaran setelah berpuasa 30 hari. Dan ini adalah lebaran kedua di masa pandemi kita, pandemi Covid-19. Kita bersama 12,7% dari populasi muslim di dunia, 2,2 miliar. Dari populasi manusia di dunia, 7,7 miliar. 227 juta bangsa Indonesia muslim hari ini bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua ditakdirkan lahir dan tumbuh di bumi Nusantara ini, bumi Indonesia. Ini takdir Allah yang kita tidak bisa menolaknya dan tidak bisa memilihnya. Tetapi kita dan kita semua telah memilih Islam menjadi agama kita. Kita bisa memilih Islam atau tidak Islam. Tetapi hari ini dan hari-hari sebelumnya kita telah memilih Islam sebagai agama kita. Bumi Indonesia ini, apapun bentuk negara dan pemerintahannya, faktanya adalah mayoritas penduduknya Muslim. Dan dunia tahu bahwa Muslim Indonesia adalah Muslim terbesar. Mereka tidak memandang bahwa di kita multi etnis, multi budaya, multikultural, multi bahasa, multi adat istiadat. Yang mereka tahu adalah kita tinggal di bumi Indonesia yang kaya raya dan kita telah memilih Islam sebagai agama kita dan kita di sini adalah mayoritas Muslim. Secara doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, kesejahteraan di dunia dan kebaikan dan kesejahteraan di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Mestinya kita Muslim di Indonesia ini Muslim yang paling mudah tercapainya doa ini. Karena kita lahir dan tumbuh di bumi yang kaya raya dan kita telah memilih Islam sebagai agama kita. Tetapi pertanyaannya barangkali apakah kita sudah pada sampai titik itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sebagai bangsa dan negara tidak enak rasanya menjadi bangsa kelas 2. Dalam peristiwa pandemi yang sekarang terjadi saja misalnya, bangsa ini menerima efek dari virus corona yang dimulai dari Wuhan, Cina. Tapi sekarang yang terjadi, kita juga mengkonsumsi menjadi pasar vaksin dari negara itu juga. Bangsa sendiri yang ingin memproduksi vaksin Nusantara untuk bangsa sendiri saja banyak hambatannya. Ini adalah salah satu dari kita bangsa kelas 2, negara kelas 2 di dunia. Hadirin yang berbahagia, ada tugas kekhalifahan yang melekat pada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Dan ada kesempatan yang Allah firmankan kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu menjadi syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada bencana yang terjadi dan itu menjadi cara Allah mempergilirkan kejayaan dan kehancuran sebuah bangsa, bahkan kehancuran dan kemunculan sebuah peradaban. Walaupun pandemi ini kita tidak sukai, tapi ini barangkali pandemi ini menjadi momentum bagi kita bangsa Indonesia untuk bangkit menuju kejayaan yang lebih besar. Prediksinya akan ada peta baru kekuatan dunia pasca pandemi ini. Akan ada negara-negara yang gagal, akan ada negara-negara yang menjadi sangat kuat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim 227 juta menjalankan fungsi peran khalifah di bumi ini, ikut mengatur dunia, sekaligus juga memberikan kemakmuran yang lebih besar bagi bangsanya. Dulu di zaman penjajahan, kerajaan dan kesultanan kecil-kecil secara sendiri-sendiri berjuang melawan penjajah. Tapi kemudian mereka berhasil mengubah cara pandang, mengubah imajinasi untuk mengusir penjajah. Dari kerajaan dan kesultanan kecil-kecil itu, mereka mulai berpikir kolektif. Leburlah kerajaan dan kesultanan Nusantara, maka lahirlah nama baru, Indonesia. Lahirlah bahasa kolektif kita, bahasa Indonesia. Lahirlah bangsa kolektif kita, bangsa Indonesia. Dan saat itu mimpi kita bersama-sama pendahulu kita. Satu, lahir sebuah negara baru namanya negara Indonesia.
Sekarang ketika pencapaian sudah sampai pada titik ini pembangunan kita, secara ekonomi Indonesia telah masuk G20, ukuran ekonomi di atas 1 triliun US dollar. Inilah saatnya Indonesia dalam konteks Khalifah fil Ardi, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyatukan kekuatan kolektif kita, menyatukan mimpi-mimpi kolektif kita, agar kita bangsa Indonesia bisa duduk bersama-sama dengan negara-negara besar, mengatur dunia ini, ikut mengatur ekonomi dunia, ikut mengatur keamanan dunia. Dan Ramadan 30 hari berpuasa telah menempa kita menjadi manusia-manusia baru, minal a'idina wal faizin, manusia-manusia baru yang soleh secara akidah, sekaligus juga bermanfaat buat orang lain, sekaligus juga soleh secara kebangsaan kita. Tidak berpolemik lagi dengan urusan agama yang furu'iyah, istilafiyah, menuju kerja-kerja inovasi yang lebih produktif. Saat ini kita membutuhkan manusia-manusia baru yang keikhlasan imannya bersatu dengan kecerdasannya, firasatnya menyatu dengan pengetahuannya, pemahaman nas Quran hadisnya menyatu dengan realitas sosialnya, realitas bangsanya. Saat ini membutuhkan manusia-manusia baru yang memiliki keyakinan seperti keyakinan Nuh ketika membuat kapal yang diejek oleh masyarakatnya, yang kapal itu akan menyelamatkan umat manusia. Saat ini memerlukan manusia-manusia baru yang memiliki keberanian Daud ketika menghadapi Jalut. Saat ini kita membutuhkan manusia-manusia baru yang menyatukan keberagaman etnis, keberagaman agama, keberagaman budaya menuju kekuatan besar bangsa Indonesia. Saat ini saya kira tidak relevan lagi kita ribut soal cebong kampret. Tidak relevan lagi kita ribut dengan kelompok 01, kelompok 2. Atau kita sibuk dengan isu-isu terorisme, radikalisme, tuduhan khilafah, yang itu bukan agenda bangsa kita. Saat ini kita membutuhkan manusia-manusia baru yang menyatukan agama dengan negara. Kita harus menyatukan antara kebebasan demokrasi dengan distribusi kesejahteraan, menyatukan hukum dan keadilan. Selanjutnya kita membutuhkan manusia-manusia baru yang mewujudkan fungsi peran khalifah di bumi. Sekali lagi, karena orang tahu Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, jumlahnya 227 juta lebih, di atas tanah yang subur dan kaya raya. Disinilah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kita bisa mewujudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini ada tantangannya. Yang pertama, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan suka ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menghendaki. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mewujudkan agama ini seluruhnya walaupun orang musyrik tidak menyukai. Ayat-ayat ini kemudian kita jadikan menjadi lafaz takbiran. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak kami menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kami walaupun orang kafir tidak menyukai, walaupun orang musyrik tidak menyukai. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kondisi pandemi ini kita bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa dan negara tentunya, agar kita keluar dari pandemi ini bersama-sama. Kemudian kita menyongsong kejayaan bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk merealisasikan fungsi peran kita sebagai muslim adalah khalifah fil ardi,
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia baru dengan Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sebab dari kebangkitan dan kejayaan umat ini. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai mimpi kita sebagai bangsa, mencapai mimpi kita sebagai pribadi, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur man nasara din wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.